Usai melihat langsung kegiatan masyarakat Jatipuro dalam mengolah sampah, kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil Ibu Kadarwati berlanjut ke salah satu peternakan bebek yang dikelola generasi milenial. Di saat banyak anak muda memilih merantau ke kota besar untuk merubah nasib, namun tidak demikian bagi sebagian anak muda desa Jatipuro. Potensi sumber daya alam yang melimpah yang ada di desa coba mereka kembangkan dengan membudidayakan bebek petelur. Berkat pendampingan dari Ibu Kadarwati, usaha yang dirintis sejak beberapa tahun ini terus berkembang pesat dan menghasilkan pundi-pundi uang bagi para peternak. Setelah tadi kita melihat peternakan ayam, sekarang kita ke peternakan bebek pemirsa. Dan kita sudah bersama dengan Pak Ferry. Pak Ferry, ketua dari ini ya, peternak bebek yang ada di desa Jatipuro ini. Total ada berapa bebek sih Pak? Ada 250. 250 bebek ya, pantesan ini wek-weknya kenceng sekali ya. Jadi total semuanya ada 500 bebek. Wow, 500 bebek. Berarti 250 di sini dan sisanya di tempat lain ya. Oke, hasil dari bebek-bebek ini sudahkah menjanjikan dan bisa menopang perekonomian warga, Pak? Sangat menjanjikan. Karena untuk 250 bebek itu bisa menghasilkan telur sehari itu sekitar 150. Wow, 150 telur. Ibu, ini kalau melihat bebek-bebek di sini seneng ya Bu ya? Sehat-sehat dan ini produktif semua karena telurnya banyak-banyak nih Bu. Ini juga mendapat dukungan juga Bu, karena Ibu kan dari Komisi B. Salah satu concernnya adalah tentang peternakan ya Bu ya? Iya, alhamdulillah saya bisa ketawa lepas itu melihat telur itu tadi. Tepak gitu kan. Alhamdulillah ini penyangga pangan pasti ya. Karena kita harus baru gencarnya untuk agar pangan di Indonesia itu tidak berkurang. Nah, salah satunya adalah anak muda ini kan kelompoknya anak-anak muda untuk bergerak di bidang peternakan ya. Agak kotor-kotor dikit nggak apa-apa, tapi hasilnya yang menjanjikan ya. Dan kita lihat tadi Pak, saya senang dia udah tahu tempatnya, yang atas naik ke atas, yang bawah dengan tidak iren gitu loh, yang saya naik. Ini kan dia sudah alami. Kalau mereka sudah semangat bergerak untuk maju, apalagi mendukung pemerintah ketahanan pangan, kita dapat. Pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Ibu Kadarwati ternyata bukan hanya isapan jempol belaka. Selain pendampingan masyarakat melalui kelompok tani budidaya bebek, anggota Komisi B DPRD Jateng ini juga memberikan pendampingan terhadap peternak ayam dan para pelaku UMKM. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di kandang ayam ya, karena di sini adalah peternakan ayam pelung. Nah, ayam pelung itu apa? Kita langsung kenalan dengan pemiliknya ya, Bu Kadarwati ya. Ada Mas Yusuf. Mas Yusuf, boleh dikenalkan ayam pelung ini ayam apa sebenarnya sih, Mas? Ya, sebenarnya ayam pelung ini merupakan ayam asli Indonesia satu-satunya. Yang mana ayam ini punya 3 keunggulan dari segi suara, dari segi penampilan, dan juga dari segi bobot. Jadi daging nanti. Nah, Bu Kadarwati, ini menarik sekali ya. Di desa Jatipuro ada nih Bu ya, peternakan ayam yang luar biasa. Anak muda ini yang beternak Bu, gimana respon Ibu? Bangga pasti ya? Bangga ya, yang pertama dapat info langsung kita respons. Jadi wah alhamdulillah ini ya. Ini kan bisa menjadikan contoh. Tidak harus kelompok, dia sendiri bisa untuk bergerak. Ini ikut menggugah ekonomi, membangkitkan ekonomi. Jadi tidak semuanya harus bekerja di kantoran, tapi dia bekerja ini senang sambil liburan ya Mas ya. Nah, ini sambil liburan itu juga bisa menghasilkan uang dan hobi yang tersalurkan Mbak. Kita kan di Jawa Tengah tahun kemarin sudah membuat payung hukum Raperda, itu sudah jadi perda, namanya Perda Ekraf Ekonomi Kreatif. Nah, ini salah satunya nanti bisa dipayungi oleh Perda Ekonomi Kreatif itu. Oke, semoga kita tunggu nanti hasil yang menjanjikan untuk kedepannya Mas ya. Dan kita tunggu nanti ayam-ayam yang lain, karena masih banyak ayam-ayam yang masih kecil-kecil. Paling kecil umur berapa Mas? Paling kecil 2 hari. 2 hari? Baru netes kemarin ya. Sudah ada inden Mbak. Sudah inden? Sudah dipesan orang ya? Karena online ya. Oh oke, dijual belikan secara online? Salah satu UMKM yang kini telah tumbuh dan berkembang pesat adalah UMKM Rambak Ceker yang masih berada di desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.
Usaha yang dirintis Pak Warno ini awalnya hanya untuk mengisi waktu luang saja. Namun berkat ketekunan dan dukungan dari Ibu Kadarwati, produk rambak ceker ini semakin diminati masyarakat. Karena selain rasanya yang gurih dan nikmat, rambak ceker ini juga tidak terlalu mahal di kantong. Pemirsa, saat ini saya sedang berada atau berdiri di antara ceker-ceker ayam ya, karena sekarang kita sedang berada di rumah produksi rambak ceker bersama dengan Bu Kadarwati tentunya, dan juga pemilik dari usaha rambak ceker dan juga keripik belut ada Pak Warno. Pak Warno, ini menarik sekali, baru pertama saya melihat proses pembuatan rambak ceker. Kalau biasanya makan saja Pak ya, ini proses pembuatannya. Nah baik Bu Kadarwati, ini melihatnya luar biasa ya. Ibu sebagai anggota Komisi B juga salah satu yang membidangi tentang UMKM. Pasti bangga kalau di Desa Jatipuro punya UMKM yang bahkan ini pengiriman sudah sampai luar kota ya Pak ya? Pengiriman luar kota, nah. kebanyakan luar kota. Oke, baik. Ini Ibu gimana Bu melihat ibu-ibu di sini yang produktif sekali khususnya warga Desa Jatipuro? Ya, ini terutama untuk ibu-ibu ini, dulu kan sebagian juga pekerja keras di dalam ikut proses produksi tembakau Mbak. Jadi ketika tembakau mulai surut, lah ini kan salah satu ada peluang dari Pak Warno ini kan membuat perambak cakar. Jadi ini kreatif. Nah, ketika bencana itu kan semua hampir kena. Tapi kalau pangan kan bisa survive. Ada peluang Mbak, waktu itu ada peluang untuk pelatihan UMKM ya, kita ikutkan. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang juga mungkin Pak Warno ini juga membuat kue-kue onde-onde kecil-kecil ya Mas, kalau tergantung musimnya. Jadi ada variasi. Nah, mumpung lagi ada Bu Dewan nih Pak ya, apa kendala yang mungkin masih dirasakan sebagai pelaku UMKM atau mungkin mewakili ibu-ibu pekerja di sini Pak? Yang untuk saat ini untuk kebutuhan kita adalah untuk pengeringan. Yang pengeringan itu kan kita mengandalkan jemuran matahari. Ya, alami walaupun ya. Kita menggunakan seperti pemanas seperti itu kan cuma seperti yang sampai lihat seperti apa adanya. Kita seperti kemauan dulu. Nah, kita kan butuh mungkin dari Bu Dewan ya. Mungkin dapat nanti untuk peralatan oven itu ya. Itu mungkin kendalanya kita. Oke, baik. Biar langsung dijawab ya oleh Bu Dewan. Ibu gimana nih Bu menjawab kendala yang dialami oleh pelaku UMKM? Ya, kita dengarkan, kita perjuangkan Mbak. Dan nanti begitu ada peluang, oh yang diperlukan UMKM itu ternyata sekarang adalah open. Kita akan sampaikan juga ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena UMKM di bawahnya itu. Jadi nanti kita sampaikan, kita perjuangkan, oh ini loh untuk pengembangan juga untuk ini mengurangi pengangguran terutama. Nah ini kalau dibantu open kan prosesnya lebih cepat dan proses untuk produksi kembali kan lebih cepat juga. Objeknya kan semakin banyak. Baik. Masih di Trucuk, Kabupaten Klaten pemirsa. Usai bertemu pelaku UMKM, Ibu Kadarwati melanjutkan kegiatan Kundapil dengan mengunjungi pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, pendampingan melalui aspirasi beliau. Kini, usai dibangun, jalan sepanjang lebih dari 400 meter, petani dapat lebih mudah mengangkut hasil bumi dan mengurangi biaya angkut saat panen tiba. Ya, pemirsa, ini adalah salah satu jalan di Desa Jatipuro ya Ibu ya, di Trucuk, Klaten. Ini adalah hasil dari bantuan aspirasi melalui Ibu Kadarwati. Melihat hasilnya sekarang sudah puaskah Ibu, sudah bisa membantu masyarakat ya? Plong Mbak, lega. Nah, dulu kalau zaman sejak kecil main ke sini tuh jalannya susah, orang mau lewat juga sangat sulit. Lah ini kan sudah menjadi jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan dan anak-anak sekolah yang takut keramaian bisa lewat sini Mbak. Kan pembangunan ini kan membangun manusia seutuhnya Mbak. Ya, jadi kita membangun dari mulai manusianya, yaitu bagaimana membentuk karakternya, kemudian membangun fisik dan ekonominya. Alhamdulillah Pak Lurah ini masih muda, bekerja sama kita baik, dengan DPRD Provinsi baik, dengan Kabupaten baik, sehingga pembangunan di Desa Jatipuro akan lebih maju. Mengambil terus, nah kalau jalannya sudah lancar kan mobil sampah di sini juga tidak keblekong Pak, tidak jempale. Nggak ke sungai lagi gitu kalau, ya. Kemudian kalau petani membawa hasil pertanian pakai sepeda motor pun lancar, nggak usah kalau hujan puling kepleset jatuh. Tapi sekarang sudah tidak, alhamdulillah.